Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Sekjen PAN Edi Suparno, kemudian juga Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono, dan juga analis politik CEO Foxpol Center Panggi Syarwi. Saya ke Pak Nusirwan lagi kembali. Pertanyaan terakhir tadi Pak, jadi ada kemungkinankah, karena ini kelihatannya Bu Mega tadi bilang ini semuanya masukin nama, nih saya harus pelajarin satu-satu. Nah, tapi apakah ada kemungkinan Bu Mega justru malah memilih di luar dari itu semuanya? Jadi tentu masing-masing partai politik sudah mengetahui posisi politiknya masing-masing. Jadi kalau tadi pertanyaan tersebut tentu tidak terlepas dari posisinya masing-masing. Maksud saya adalah PAN yang juga Partai Amanat Nasional juga sudah mengerti, membaca posisi politiknya sendiri, dan tentu PDI Perjuangan, Ibu Megawati bahkan sudah mengambil keputusan mendeklarasikan, mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Maka posisi politik yang saya sampaikan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap hal-hal yang selanjutnya akan dibahas itu tadi, lanjutan dari pertemuan tersebut. Maksudnya juga pula bahwa selama ini tentu PAN juga sudah berkomunikasi sebelumnya, publik juga sudah mengerti itu, berjumpa dengan berbagai pihak dan itu. Nah, sebagai contoh saja seperti P3 dan Hanura yang sudah cepat mengambil langkah bersama dengan PDI Perjuangan, harapannya tentu demikian pula dengan PAN, dan kita bisa lihat elektabilitas dari kedua partai tersebut. Kami tidak beranggapan itu karena bersama-sama dengan PDI Perjuangan lebih awal begitu, dan itu kita lihat langkah di beberapa angka-angka survei sudah menunjukkan positif bagi kedua partai tersebut. Saya melihat langkah tersebut juga itu menjadi salah satu efek terhadap publik di dalam setiap keputusan yang diambil oleh partai-partai politik tersebut. Sehingga selanjutnya tentu itu yang akan dinantikan oleh berbagai pihak, tentunya para di rakyat dan publik itu sendiri, bagaimana langkah-langkah dari partai politik tersebut menyongsong ke depannya berkaitan dengan keputusan apakah itu calon presiden maupun calon wakil presidennya. Demikian. Baik, jadi itu kembali dikembalikan kepada Bu Mega ya? Harapannya tentu itu tadi, posisi politiknya sudah sangat dipahami masing-masing. Jadi Pak Mas Edi, kami nggak perlu mengajari, beliau sangat paham dengan kondisinya sendiri, dan tentu kami pun juga demikian. Jadi sebetulnya tinggal perhitungannya tinggal disesuaikan saja bagaimana masing-masing posisinya tersebut. Baik, jadi harus sudah tahu sama tahu dan paham lah bahasa ininya di sini ya. Baik, saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, kalau Anda lihat dengan tadi juga Bu Mega menyampaikan hal tersebut, bahwa begitu banyak yang menawarkan cawapresnya, lalu banyak sekali yang ingin jadi cawapres. Apakah Bu Mega akan atau PDIP akan kembali mengangkat calon seperti mungkin Pak Ma'ruf Amin yang dulu sebenarnya kan tidak masuk dalam partai begitu, atau Anda lihat ini hitung-hitungannya masih bisa dari dalam partai sendiri? Ya, memang itu tergantung. Jawabannya pertama adalah Mas David, apakah kebutuhannya kan kebutuhan kemenangan ya, artinya mazhabnya bandwagon effect. Berarti bukan keinginannya Ibu Mega, bukan keinginannya PDIP setahu saya, bukan keinginannya PAN atau nanti P3. Karena kalau lapangannya misalnya datar atau leading elektabilitasnya, cawapresnya hanya sebagai bisa menjadi keinginan. Karena waktu itu kebutuhan rentang range margin of error-nya udah terlalu kuat. Kalau ini kan
masih sangat kompetitif, sangat-sangat dinamis, karena kuncinya ada cawapres adalah kunci kemenangan, sehingga memang ini nggak bisa keinginan lagi, memang cawapres untuk kebutuhan kemenangan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat ini kan koalisi ini udah makin clear, makin kelihatan embrionya makin kelihatan, walaupun memang koalisi kita ada juga kadang solid, kadang enggak, semen koalisinya bisa berubah karena memang basisnya tadi karena transaksional pragmatis kemenangan tadi, bukan blok kepentingan bridging ideologinya gitu. Jadi gampang juga untuk bubar, tapi gampang juga untuk menyatu. Nah, saya pikir ini koalisi yang cukup bagus ya. Ada PDIP, ada PAN, ada P3. Tinggal nanti mereka akan menawarkan dari PAN misalnya Pak Erik lebih menonjol yang akan diusulkan. Kemudian dari P3 adalah Pak Sandiaga Uno. Nah, yang menariknya adalah Mas David, misalnya Pak Erik ini kan sangat bagaimana membuat afiliasi, beliau punya hubungan yang sangat dekat dengan NU, Banser, kemudian bergabung sangat dekat dengan ulama-ulama NU, bagaimana kemudian ingin memberikan NU dan Pak Eriknya kepada menyodorkan ke PDIP. Nah, jangan lupa Pak Sandi juga dan lewat P3 ingin mencoba juga mengatakan, maksudnya memberikan jualan itu P3 membawa NU gitu. Jadi ini akan saling berebut ya, bagaimana P3 juga ingin membawa suaranya NU, dan Pak Erik juga ingin merepresentasi bahwa prime sampling mereka adalah kekuatan basis sumber elektoral atau mesin elektoralnya adalah pada NU juga. Ada kedekatan, selain memang Pak Erik punya latar belakang sebagai pengusaha, menteri, kemudian beliau juga dianggap orang yang dianggap lebih sukses selama ini gitu sebagai menteri dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat, mohon maaf Mas David, kalau kita lihat memang afiliasi NU itu besar ya. Hasil survei kita kan 41% orang punya afiliasi kepada NU. Jadi harapan memang PDIP untuk menggait atau mengambil trayek jalan rute cawapres ada irisan NU-nya, ada kemungkinan itu terjadi. Nah, tinggal apakah lebih banyak Pak Erick Thohir atau Pak Sandiaga Uno untuk bisa membawa atau mengcapture atau zoom membawa sumber elektoral itu sebagai basis kemenangan untuk membantu kemenangan Mas Ganjar. Nah, ini akan terjadi pertarungan antara hitung-hitungan kalkulasi secara cermat antara Pak Erik dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, kalau kita lihat sebaran misalnya, sebaran Pak Sandiaga Uno memang lebih banyak di Sumatera, ada 25%, ada di Kalimantan 15%, ada 23% di Sulawesi, ada 9,% di Jawa Timur. Di Jawa Timur justru sedikit Pak Sandiaga Uno-nya, 9,5% itu Jawa Tengah. Jawa Timur hanya 11,7%. Padahal itu basisnya NU di situ ya. Uno. Ya, padahal itu NU sekali, Jawa Tengah sama Jawa Timur kan, apalagi Jawa Timur ya. Tapi Jawa Timur Pak Erik hanya memperoleh 11,7%. Justru sumber elektoral kalau kita breakdown tabulasi dari cross-state data baseline-nya Pak Sandiaga Uno itu elektabilitasnya ada 16,8%, itu sumber elektoralnya justru lebih besar dari Sumatera gitu, bukan dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Makanya ini juga menjadi menarik sebetulnya. Nah, dari mana sumber elektoralnya Pak Erik nanti? Itu juga akan menjadi kalkulasi sebetulnya oleh PDIP ketika memang PAN mengusulkan Pak Erick Thohir. Selain memang kalau dari data kita misalnya kalau melihat perjuangan misalnya NU dengan P3, kemudian PAN perjuangannya hari ini kan bagaimana juga ada nggak dampak nanti kotel efek Pak Erik terhadap PAN-nya gitu. Jadi karena ini juga menjadi penting tantangan PAN kan, walaupun PAN kalau survei kita kan kemarin PAN di angka 3% ya, tapi tentu PAN masih punya kesempatan untuk membantu mengatasi masalah elektabilitas ini dengan cawapresnya. Yang kedua adalah kader caleg-caleg yang potensial, itu menjadi bantuan bagi PAN untuk bisa lolos ambang batas 4%. Tapi ini menjadi tantangan juga bagi P3 gitu. Nah, ini masing-masing afiliasi ini akan terasa kelihatan. Jadi ini udah kelihatan banget ya, ada calon wakil presiden potensial yang diusulkan oleh dua partai ini, yakni Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno. Tinggal nanti apakah ada di luar itu, mungkin saja. Apa pertanyaan Mas David tadi saya ingin jawab. Apakah ada di luar nama itu? Karena nanti di injury time last minute politik itu kan memang ada kemungkinan mengambil di luar 3 alasan. Biasanya cawapres itu kan diambil dari modal elektabilitas, kemudian modal logistik, bantalan logistik, yang 3 adalah modal bawa partai. Tapi ada kemungkinan kalau mengental blok ideologis besok, ada kepentingan dari PDIP adalah ketika polarisasi itu mengental, maka ada keinginan bahwa Pak Ganjar adalah sampling representatif dari nasionalis,
maka yang akan diambil adalah dari sampling religius. Nah, kalau di religius kadang-kadang kita tidak lagi kepake yang namanya rekam jejak, kinerja, prestasi, termasuk elektabilitas juga kadang-kadang nggak dihitung. Tapi saya yakin elektabilitas masih dihitung karena elektabilitas capresnya tidak ada yang leading lebih dari angka 60% secara psikologis, angka kemenangan nggak ada. Sehingga capres ini tetap elektabilitas menjadi perhitungan. Tapi mungkin ya mana yang paling religius atau yang paling representatif paling NU misalnya antara Pak Sandiaga Uno atau Pak Erick Thohir, itu mungkin juga menjadi pertimbangan. Yang jelas intinya terakhir adalah ini pertarungan betul-betul bisa saja kemungkinan seperti Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu menurut saya rasa-rasanya nggak akan terjadi. Karena Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin diambil waktu itu di last minute itu bukan karena pertimbangan elektabilitas, bukan karena pertimbangan logistik, bukan karena pertimbangan partai politik atau stabilitas di koalisi, tapi ada pertimbangan mengentalnya blok ideologis tadi, nasionalis dan religius. Itu user jadi situasinya berbeda ya pada saat itu dengan saat ini ya, situasinya lain sekali sangat ya. berbeda situasinya, tapi saya nggak tahu nanti ada yang menggoreng lagi politik identitas, politik isu-isu agama. Ya semoga tidak ya, semoga jangan sampai itu terjadi lagi ya, jangan sampai. Ya sangat disayangkan sih Mas David kalau itu terjadi, maka yang tadi menteri yang punya kinerja, yang punya track record, yang punya kompetensi, kapasitas nggak kepake gitu, itu sayang sekali. Baik, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, apakah Anda setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Panggi barusan? Pak Edi, itu termute, boleh di-unmute dulu? Ya, mohon maaf. Ya. Ya memang dalam kondisi saat ini kan di mana penjajakan dilakukan di semua lini oleh semua partai politik. Jadi berbagai skenario tentu bisa saja berkembang, dan ini namanya politik kan. Politik adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi itu bisa saja terjadi. Sebagaimana diketahui juga, PAN sudah mendukung, mengusung Pak Prabowo dalam 2 Pilpres kemarin belakangan ini, 2019 dan 2014 gitu ya. Jadi hubungan kita dengan Gerindra juga cukup baik, dan Pak Prabowo juga cukup baik. Nah, tetapi PAN dengan PDIP misalkan saja tadi sampaikan oleh Mas Hasto, kita di dalam pilkada-pilkada ketika PAN dan PDIP berkolaborasi, justru kita memperluas basis konstituen kita. Jadi ya ada sebuah simbiosis mutualistis yang memang tercapai antara PAN dengan PDIP. Tetapi ya inilah berbagai penjajakan kita lakukan. Belum juga kita mendengar minggu lalu ada wacana di internal PAN untuk mengusung Pak Erlangga bersama Pak Zulkifli. Ya, karena Golkar plus PAN itu sudah bisa mencapai melampaui presidential threshold, sehingga mengusung kader sendiri tentu merupakan kebanggaan bagi semua partai, tidak terkecuali Golkar maupun PAN ya. Sehingga ini masih tetap dinamis, dan saya kira meskipun kita mungkin tidak sampai kepada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran untuk menetapkan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden dari berbagai koalisi atau kerjasama partai ini, tetapi saya kira untuk dalam waktu yang akan datang ini, dalam waktu dekat ini, masih akan ada dinamisasi di dalam pembahasan. Jadi saya kira hari ini apa yang terjadi belum tentu juga merupakan output minggu depan, bahkan bulan depan gitu ya. Jadi kita berharap sekarang ini semua partai politik rajin-rajin melakukan silaturahim, dan itu dilakukan oleh berbagai partai politik. Mudah-mudahan kita bisa menyamakan persepsi kita untuk mengusung putra-putri terbaik Indonesia nanti di tahun 2024 dalam Pilpres. Oke, ini berarti belum meninggalkan Golkar ya di KIB ya, PAN, Pak? Kita membentuk KIB itu dengan sebuah kesepakatan menandatangani sebuah memorandum kesepahaman. Tentu pada saat nanti kita katakan saja nanti berpikir untuk berjalan ke arah yang berbeda, tentu kita akan sampaikan itu secara internal, kita formalkan, dan kita sampaikan juga kepada publik terkait ini. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Juga Mas Panggi, terima kasih sudah berbagi bersama kami di MNC News Prime. Tadi juga ada Pak Nusyriwan Sujono yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu karena ada acara. Terima kasih banyak, selamat malam dan salam sehat selalu.